Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Agun, Adiratna, Asri, Ita, dan saya sendiri Arinda. Kami akan menjelaskan terkait penanganan pertama pada keracunan makanan. Simak terus video dari kita ya. Pernahkah kalian menjumpai orang yang sedang makan lalu pingsan, tiba-tiba kejang, atau sakit perut? Jangan-jangan keracunan ya? Eits, jangan berspekulasi dulu, yuk simak terus videonya. Menurut Junaidi, tahun 2011, keracunan makanan adalah suatu penyakit yang terjadi setelah menyantap makanan yang mengandung racun. Berasal dari bahan beracun yang terbentuk akibat pembusukan makanan dan bakteri. Apa saja tanda dan gejala keracunan berdasarkan makanan yang dikonsumsi? Let's go kita simak. Tanda dan gejala keracunan berdasarkan makanan yang dikonsumsi ada 4. Yang pertama, keracunan jamur ditandai dengan gejala mual, keluar ludah banyak, muntah, sakit perut, diare, sesak nafas, sakit kepala, kunang-kunang, sampai syok dan meninggal. Yang kedua, keracunan jengkol. Gejalanya yaitu sakit perut, tidak bisa kencing atau bisa kencing tapi keluar darah. Dan gejala yang ketiga adalah keracunan tempe bongkrek. Gejalanya bervariasi, mulai dari mual, muntah, sakit perut, kejang, dan meninggal. Dan yang terakhir, keracunan umbi-umbian. Gejalanya mulai dari mual, muntah, sampai kejang-kejang, tergantung jumlah racun yang masuk dalam tubuh. Pertolongan pertama pada keracunan makanan adalah dengan minum air putih yang banyak dan pemberian larutan air yang telah dicampur dengan garam. Lalu, untuk tindakan kegawat daruratannya, yang pertama, tindakan untuk menolong jiwa korban atau pre-hospital, keadaan korban saat ditemukan, apakah korban sadar, kesadarannya menurun, atau tidak sadar sama sekali, koma atau syok atau delirium merebut, bahkan malah kejang-kejang perlu mendapat prioritas pertama dalam menolong korban. Tindakan yang dapat dilakukan pada keadaan ini adalah yang pertama, tidurkan korban terlentang dengan kepala dimiringkan. Yang kedua, bersihkan jalan nafas termasuk mulut, hidung, dan bagian belakang mulut dari lendir, muntahan, ludah, dan sisa racun jika masih ada. Yang terakhir, kirim segera ke rumah sakit sambil terus menolong pernafasannya dengan nafas buatan jika diperlukan. Pengiriman ke rumah sakit sebaiknya disertai bahan yang dapat dianalisa untuk menunjukkan jenis racunnya, seperti muntahan, sisa racun, tempat penyimpanan racun yang diperkirakan, seperti botol, dan lain-lainnya. Gejala yang mungkin saja muncul beserta tindakan untuk menolong korban. Yang pertama, hiperaktivitas dan delirium. Penderita ini akan sulit diatur. Tindakan yang perlu dilakukan ialah lindungi penderita dari trauma fisik seperti jatuh, memukul, dan merusak sekitarnya. Yang kedua, shock. Keracunan dengan gejala shock terjadi tiba-tiba karena terjadinya kekurangan darah di otak atau hipoksia. Pernafasan terganggu berat, bau tidak enak yang menyengat. Tindakan gawat darurat ini meliputi tidurkan dengan kepala lebih rendah sambil dilakukan pertolongan pernafasan segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga, kejang-kejang. Makanan atau bahan-bahan beracun tertentu dapat menyebabkan kejang, misalnya amfetamin, stricin, metazol, dan DDT. Tindakan yang dapat dilakukan, lakukan pertolongan dengan sesedikit mungkin merangsang korban dengan manipulasi atau rangsang sinar cahaya. Selanjutnya, penanganan keracunan makanan dengan tindakan gawat darurat sesuai keracunannya. Penanganannya adalah sebagai berikut. Tidurkan korban terlentang dengan kepala miring. Lakukan usaha untuk memuntahkan dengan menyentuh dinding belakang faring. Jangan lakukan ini pada keracunan bahan-bahan korosif dan korban yang tidak sadar atau delirium. Selanjutnya, berikan absorben seperti arang aktif atau susu. Yang ketiga, pencegahan absorpsi lebih lanjut. Pada keracunan peroral,
Memusnahkan racun yang sudah terlanjur ditelan dapat dilakukan dengan cara menyentuh dinding faring atau dengan cara memberikan anestetika. Tindakan ini diberikan pada penderita yang sadar. Yang keempat, tindakan gawat darurat di rumah sakit ialah terapi untuk penggantian cairan yang hilang. Terapi antibiotik yang sering diberikan kepada pasien keracunan adalah cefixime. Obat tersebut bekerja menghambat pertumbuhan bakteri yang masuk menginfeksi tubuh. Obat antibiotik juga dapat berfungsi apabila gejala keracunan makanan disebabkan oleh infeksi parasit. Apakah keracunan makanan ada dampaknya? Tentu ada, yaitu dehidrasi dan sindrom hemolitik uremik. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan. Pada keracunan makanan, cairan yang hilang karena muntah dan diare yang berlebih. Sedangkan sindrom hemolitik uremik atau SHU adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh pecah atau rusaknya sel darah merah. Sudahkah kalian paham dengan materi yang dijelaskan tadi? Apabila penanganan tersebut tidak membantu menolong korban keracunan makanan, maka segera bawa korban ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!